Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami BSC Corporation dari FRI 124 akan mempresentasikan final report dari Praktikum Teknik dan Aksi. Di FRI kami ini beranggotakan saya sendiri, Yusuf Syarif, kemudian ada Faradil Fanur Hanifah, dan yang terakhir ada Zaki Renaldi. Nah, penasaran kan videonya bagaimana? Mari kita simak video ini. Memasuki bagian gambaran bisnis, jadi di Avaya Corporation merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga yang menjual sebuah produk rumah tangga yang bernama Multifunctional Seasoning Container dan berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Produk ini selain dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan bumbu dapur, dapat digunakan sebagai mangkuk dan juga memiliki alat tambahan untuk digunakan seperti pembuka botol, alat parut, dan gantungan untuk karet atau sebagainya. Jadi menurut Badan Pusat Statistik sendiri, pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 5,05% dibanding pertumbuhan sebesar 4,94% pada tahun 2017. Nah, melihat data tersebut, terlihat adanya minat dan ketertarikan ibu rumah tangga akan perlengkapan rumah tangga. Hal ini yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk membuat produk multifunctional seasoning container. Diharapkan dengan adanya produk ini dapat memudahkan orang untuk memasak dengan aman dan nyaman. Memasuki bagian analisis STP dan marketing mix, jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat suatu bisnis adalah membuat analisis pasar. Kami akan menentukan bauran pemasaran STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan marketing mix 4P berdasarkan analisis kami pada perusahaan di Avaya Corporation. Pertama, STP, segmenting, targeting, positioning. Segmenting dibagi menjadi 4 bagian, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Untuk geografi sendiri, multifunctional seasoning container akan dijual di seluruh wilayah Indonesia, khususnya perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, di lingkungan yang menjual peralatan dan perabotan rumah tangga. Demografis, perusahaan mentargetkan segmen pasar yang tergolong dalam kalangan masyarakat yang sudah berkeluarga, khususnya ibu rumah tangga yang berada pada skala kecil hingga menengah atas. Penentuan segmen tersebut didasarkan pada hasil uji pasar yang menunjukkan potensi konsumsi rumah tangga untuk produk peralatan rumah tangga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kalangan yang belum berkeluarga. Untuk psikografis, multifunctional seasoning container ditujukan bagi ibu rumah tangga untuk semua kalangan yang memiliki ketertarikan cukup tinggi terhadap barang estetika dan multifungsi akan perabotan rumah tangga. Untuk yang perilaku, multifunctional seasoning container ditujukan bagi ibu rumah tangga yang menyukai peralatan yang nyaman dan mudah digunakan serta membantu dalam kegiatan memasak. Kedua, targeting. Sasaran pemasaran produk multifunctional seasoning container yaitu ibu rumah tangga. Perusahaan akan menggunakan spesialisasi pasar yaitu pada bidang industri rumah tangga untuk menargetkan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan produk tersebut. Hal tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan industri lain yang membutuhkan produk ini untuk menjalankan bisnis mereka. Ketiga, ada positioning. Multifunctional seasoning container adalah peralatan yang mudah digunakan di sektor industri rumah tangga sehingga memiliki tagline "Convenience is yours". Dengan adanya tagline ini, maka produk ini dapat diposisikan di konsumen terutama di industri rumah tangga. Fitur alat tambahan juga dapat disematkan menjadi aspek positioning dari produk ini, di mana produk pada ini memiliki perbedaan pada fitur yang ditambahkan dan dijadikan sebagai ciri khas dari produk ini. Memasuki marketing mix, jadi yang pertama ada produk. Multifunctional seasoning container adalah sebuah produk sederhana yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bumbu dapur, juga sebagai mangkuk, serta memiliki beberapa alat untuk kepentingan di rumah, seperti pembuka botol, alat parut, dan gantungan untuk karet atau sebagainya. Price, multifunctional seasoning container akan dijual sebesar 140.000.
Untuk place, perusahaan manufaktur ini memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baku yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Promosi yang dilakukan dengan menawarkan produk langsung ke konsumen melalui salesman, serta membuat iklan lewat brosur, spanduk, Instagram, Facebook Ads, dan website. Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan berapa kali kegiatan pemasaran dilakukan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran yang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, setelah mendapati jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan pemasaran, akan dibuat asumsi kenaikan biaya pemasaran dari tahun 2022 hingga 2026 dengan asumsi kenaikan tiap tahunnya sebesar 2%. Berikut merupakan tabel biaya per pemasaran tiap tahunnya. Memasuki rencana produksi. Dalam membuat rencana produksi, dibutuhkan data peramalan penjualan di mana produk multifunctional seasoning container yang didapatkan pada tahun 2002 yaitu sebesar 7.047, di mana selanjutnya akan dilakukan perhitungan target penjualan berdasarkan survei lapangan dan volume produksi berdasarkan data yang perusahaan miliki dari lembar peramalan 12 periode. Tujuannya untuk mengetahui investasi apa saja yang dibutuhkan atau tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan. Berikut merupakan target penjualan dari tahun 2022 hingga 2026 dengan peningkatan 0,1% tiap tahunnya. Selanjutnya melakukan perhitungan volume produksi tiap tahun, di mana perusahaan harus memproduksi produk multifunctional seasoning container dengan kenaikan volume produksi tiap tahunnya sebesar 1%. Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan volume produksi tiap tahunnya dari 2022 hingga 2026 dengan jumlah produksi seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Yang kelima, rencana sumber daya manusia. Jadi, perencanaan sumber daya manusia sendiri merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Dalam mendesain sebuah perusahaan perlu membuat rantai nilai organisasi sebagai strategi untuk menganalisis aktivitas internal perusahaan. Perusahaan perlu membuat struktur organisasi untuk memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi yang direncanakan di FY Corporation setelah 3 tahun berjalan, di mana seluruh karyawan akan mengalami kenaikan pangkat. Setelah karyawan mengalami kenaikan pangkat, perusahaan perlu melakukan perekrutan di mana jumlah staf yang akan direkrut berdasarkan kebutuhan perusahaan di FY Corporation hanya perlu merekrut 1 staf HRD, 1 staf keuangan, 1 operator produksi, dan 1 staf pemasaran dan penjualan. Rekrutan ini melakukan penyebaran informasi juga melalui poster seperti gambar di bawah ini. Dengan gambaran proses, perekrutan, dan seleksi seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan SDM-nya, maka perusahaan akan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan perekrutan SDM-nya. Sumber daya manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan tenaga kerja eksekutif. Tabel-tabel berikut merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan perekrutan SDM. Memasuki bagian proyeksi keuangan. Berikut merupakan proyeksi keuangan dari production dan operational cost. Selanjutnya, proyeksi keuangan dari source of fund, installment debt, cost of goods sold, profit loss, cash flow, dan balance sheet. Yang ketujuh, memasuki bagian analisis kelayakan. Analisis kelayakan merupakan tahap terakhir, yaitu penentuan kelayakan usaha dalam suatu usaha. Ada beberapa tahapan penentuan kelayakan usaha, yaitu mengetahui analisis kelayakan, menghitung pendapatan dan sensitivitas bahan baku, menghitung pendapatan harga jual, dan yang terakhir menentukan sensitivitas harga jual. Pertama, melalui analisis keuntungan finansial, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu bisnis, yaitu analisis NPV atau Net Present Value, Payback Period, BEP atau Break Even Point, IRR, dan BCR. Berikut merupakan perhitungan NPV dan PBP.
Jika NPV lebih dari 0, maka upaya yang direncanakan atau diusulkan layak dilakukan. Nah, berdasarkan perhitungan NPV-nya, dapat dilihat bahwa DFV Corporation akan diperkirakan dapat estimasi NPV sebesar Rp1.159.369.984. Nah, berdasarkan perhitungan PBP-nya, dapat dilihat bahwa estimasi DFV Corporation membutuhkan 3 tahun untuk mencapai balik modal. Nah, hasil perhitungan BEP-nya dapat dilihat bahwa DFV Corporation akan visible pada angka 0,7. Untuk perhitungan IRR-nya berikut merupakan tabel perhitungannya, dan berdasarkan perhitungan tersebut DFV Corporation akan mengalami visible karena MARR atau IRR lebih dari MARR, yakni 31,22%. Berikut merupakan tabel perhitungan BCR-nya. Nah, jika suatu proyek memiliki benefit cost ratio besar dari 1,0, maka proyek tersebut dapat memberikan nilai positif di masa depan bagi perusahaan dan investornya. Namun, jika proyek memberikan nilai kurang dari 1,0, maka biaya proyek lebih besar dari nilai ekonomis yang akan dihasilkan, sehingga proyek tidak boleh dilanjutkan. Nah, untuk hasil perhitungan BCR-nya, DFV Corporation akan visible jika BCR lebih dari 1. Dapat dilihat pada perhitungan BCR bahwa DFV Corporation menghasilkan BCR sebesar 1,21. Yang kedua, menghitung pendapatan dan menganalisis sensitivitas bahan baku, karena perusahaan juga mengalami kendala akibat seringnya kenaikan bahan baku yang sangat mempengaruhi harga produksi jika terjadi kenaikan dan ketidakpastian pemesanan. Nah, tujuan lembar ini adalah untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan pendapatan perusahaan. Kemudian analisis sensitivitas bahan baku dan tingkat permintaan adalah untuk menentukan titik impas atau persen menggunakan rumus metode interpolasi sebagai hasil akhir. Berikut merupakan tabel perhitungannya. Nah, berdasarkan analisis sensitivitas terhadap raw material, didapatkan persentase kenaikan sebesar 40,25%. Ketiga, menghitung pendapatan dan menganalisa harga jual, karena dari hasil analisa data terkait penetapan harga jual produk dalam upaya meningkatkan laba bersih pada perseroan, maka didapatkan beberapa faktor, diantaranya harga beli produk, biaya penjualan, jumlah keuntungan yang diharapkan, dan faktor lainnya. Salah satu faktor yang memperhitungkan dalam lembar ini adalah diperbolehkan untuk mencari persentase penurunan harga jual, kemudian menganalisis sensitivitas perhitungan jual produk perusahaan dengan persentase, dan penentuan titik impas atau persen dengan menggunakan rumus metode interpolasi sebagai hasil akhir. Berikut merupakan tabel perhitungannya. Nah, berdasarkan analisis sensitivitas terhadap aspek penjualan, didapatkan bahwa DFV Corporation akan mengalami penurunan sebesar 8,09%. Baik, poin berikutnya yaitu jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Pada tabel berikut ditampilkan jarak antar supplier dengan 3 kandidat lokasi alternatif. 3 lokasi alternatif dalam pembuatan pabrik DFV Corporation disebut diantaranya adalah Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi. Selain itu, terdapat beberapa lokasi alternatif supplier yang dapat dipilih, yaitu Mitra Jaya Steel, Putra Purnama Karya Sintetis, dan PT Prima Glasindo. Setelah pada ArcGIS Online, lokasi pabrik dipilih yaitu DFV Corporation A dengan supplier yang terpilih yaitu Mitra Jaya Steel yang menempuh jarak terpendek yaitu sejauh 6,8 km, dan atau DFV Corporation C dengan supplier yang terpilih yaitu Putra Purnama Karya Sintetis yang menempuh jarak sejauh 6,8 km. Baik, poin yang kedua yaitu pemilihan lokasi dengan faktor rating. Berikut merupakan faktor kuantitatif lokasi alternatif perusahaan yang telah ditentukan beserta jumlah anggaran dana dan jarak tempuh tiap faktor kuantitatif pada tiap alternatif lokasi perusahaan. Dapat lihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya melakukan normalisasi pada faktor kuantitatif lokasi alternatif perusahaan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan faktor kualitatif yang didasarkan pada hasil pengisian survei kepada 10 responden di tiap alternatif lokasi perusahaan menggunakan platform Google Form. Diperoleh rentang dan rata-rata faktor kualitatif terhadap setiap alternatif lokasi perusahaan. Nah, selanjutnya, setelah seluruh data terkumpul, dilanjutkan dengan menentukan tingkat bobot perkalian dengan skor masing-masing faktor dan didapatkan hasil seperti berikut.
di tabel berikut di atas dapat didapatkan kesimpulan bahwa lokasi yang dipilih untuk lokasi pabrik adalah kota Cimahi, karena kota Cimahi memiliki rating tertinggi dari suatu lokasi dibandingkan kota Bandung dan kota Sukabumi dengan skor 84,37. Baik, poin yang berikutnya yaitu routine sheet atau lembar pengurutan produksi yang merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang berkaitan satu sama lain menurut Apple 1990. Berdasarkan tabel di atas, pada routine sheet terdapat populasi yang nama fasilitas beserta ukuran dimensi dan volumenya untuk dapat membantu dalam proses produksi. Kemudian terdapat processing time dalam membuat setiap part. Terdapat pula kapasitas mesin per hari serta defect atau cacat yang terdapat pada OPC. Selanjutnya terdapat efisiensi yang merupakan kemungkinan mesin produksi dengan lancar. Actual machine capacity merupakan kapasitas mesin aktual untuk diproduksi dalam satu hari dan didapatkan dari theoretical machine capacity dikalikan dengan efisiensi mesin. Berikutnya ada amount of actual mesin atau jumlah mesin aktual yang tersedia. Kemudian ada required production amount atau jumlah mesin yang disiapkan setelah mengalami satu hari yang cacat. Kemudian ada prepared production amount yang merupakan jumlah mesin yang dibutuhkan sesuai kapasitas mesin. Dan yang terakhir terdapat kebutuhan mesin secara theoretical dan aktual. Perbedaannya terletak pada jumlah mesin yang dibutuhkan. Jika aktual harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan perhitungan yang dilakukan pada tabel routine sheet didapatkan total actual mesin required atau total mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi pada pembuatan multifunctional seasoning container 15 unit. Memasuki bagian luas area, berikut ini merupakan tabel yang berisikan dimensi tiap fasilitas serta luas area yang dibutuhkan dalam pembuatan lantai produksi. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap fasilitas di atas memiliki amount of machine sebanyak 1 buah dan area REC, GBBU, GBBP, warehouse, dan area shipping masing-masing yaitu sebesar 1 meter persegi, 1 meter persegi, 1 meter persegi, 3 meter persegi, dan 1 meter persegi. Sementara untuk dimensinya dapat dilihat pada kolom length menggunakan meter dan width menggunakan meter juga, serta terdapat tool area menggunakan meter persegi dari masing-masing fasilitas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari fasilitas yang disebutkan di tabel di atas memiliki total area sebesar 438 meter persegi. Nah, selanjutnya berikut merupakan tabel yang berisikan dimensi tiap fasilitas serta luas area yang dibutuhkan dalam pembuatan kantor. Untuk CEO dan employee roomnya totalnya 101 meter persegi, meeting roomnya 42 meter persegi, kitchennya 12 meter persegi, living roomnya 16 meter persegi. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari fasilitas yang disebutkan di tabel di atas memiliki total office area sebesar 171 meter persegi. Selanjutnya memasuki bagian FTC atau From to Chart. Nah, From to Chart ini adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam perencanaan tata letak. Metode ini berguna untuk perencanaan apabila barang yang mengalir pada suatu lokasi berjumlah banyak seperti di bengkel-bengkel, mesin umum, kantor, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Menurut Purnomo tahun 2004. Berikut merupakan tabel From to Chart yang telah dibuat. Nah, total FTC cost juga sebesar 980.631 yang didapatkan dengan menggunakan rumus FTC cost, yaitu material handling equipment cost per meter dikali distance dikali dengan frekuensi dari perpindahan tersebut, lalu dijumlahkan semuanya maka didapatkan hasil dari total costnya. Selanjutnya memasuki bagian initial layout setelah ARC. Berikut merupakan initial layout lantai produksi. Nah, dan berikut ini merupakan initial layout lantai produksi dan juga kantor. Berikut merupakan initial layout lantai produksi dari perusahaan DFA Corporation. Final layout yang berbentuk SketchUp dapat dilihat pada peranala berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.